Welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai bayangan pada cermin cekung. Ya, jadi kita akan lihat di sini sebuah cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 10 cm. Jadi diketahui, kita tulis ya, diketahui jari-jari kelengkungan R itu adalah 10 cm. Jika benda setinggi 2 cm, jadi tinggi benda alias H itu adalah 2 cm, diletakkan di depan cermin sejauh 2 cm. Jadi jarak bendanya, yaitu S, itu adalah 2 cm. Pertanyaannya adalah, ditanya jarak bayangan atau S aksen. Oke. Nah, bagaimana menghitung jarak bayangan? Kita menggunakan persamaan cermin. Rumusnya adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, berapa nilai F atau fokusnya? Kita bisa hitung menggunakan R. R itu kan 10 cm, berarti F itu adalah setengahnya alias 5 cm. Dan karena dia cermin cekung, ingat cermin cekung. Kalau cermin cekung, itu fokusnya di depan cermin. Berarti dia positif ya. F-nya positif 5. Berarti kita masukkan 1 per 5 sama dengan 1 per S-nya 2 ditambah 1 per X aksen. Nah, berarti kita dapatkan 1 per S aksen sama dengan 1 per 5 minus 1 per 2. Ya, pengurangan pecahan, kita samakan penyebutnya, 5 sama 2 berarti 10. Di sini 2 dikurang 5. Nah, berarti 1 per S aksen sama dengan min 3 per 10. Berarti S aksen sama dengan min 10 per 3. Kita balik angkanya. Min 10 per 3 cm. Jadi ini adalah jarak bayangannya. Nah, bagaimana kita menghitung tinggi bayangan? Kita menggunakan konsep perbesaran bayangan. Bahwa rumusnya adalah, saya tulis di sini ya, ditanya tinggi bayangan berarti H aksennya berapa? Menggunakan konsep perbesaran bayangan bahwa M itu rumusnya adalah H aksen dibagi H sama dengan min S aksen per S. Nah, di sini kita akan mencari H aksen per H tinggi benda 2 cm sama dengan min S aksennya itu min 10 per 3 dibagi S-nya itu adalah 2. Ini ketemu min, habis. Jadi H aksen, ini 2-nya juga sama ya, habis. Berarti H aksen sama dengan, ini ketemu min, plus, berarti 10 per 3 cm. Jadi ini adalah tinggi bayangan. Yang pertama tadi adalah jarak bayangan. Nah, yang ketiga itu adalah sifat bayangan. Ya. Sifat bayangan itu ada 4 ya. Jadi pilihannya itu antara nyata atau maya, tegak atau terbalik, diperbesar atau diperkecil, kemudian bendanya di ruang berapa ya. Jadi kita akan lihat sifat bayangan yang pertama, apakah dia nyata atau maya. Nyata atau maya itu tergantung dari letak benda atau letak bayangan atau S aksen. Jadi kalau misalnya S aksennya bernilai positif, berarti bayangan yang terbentuk adalah nyata. Kenapa nyata? Karena dia di depan cermin. Negatif kalau dia maya. Nah, kita lihat di sini.
ternyata S aksennya itu negatif, berarti bayangannya adalah maya. Jadi bukan nyata. Dia bayangannya maya ya. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, apakah dia tegak atau terbalik? Nah, tegak atau terbalik itu dilihat dari nilai H aksen. Kalau misalnya H aksennya itu positif, berarti dia tegak. Kalau misalnya negatif, berarti dia terbalik. Ya. Jadi kalau misalnya dia positif tegak, negatif terbalik. Berarti kalau misalnya kita dapatnya positif, berarti dia tegak. Berarti yang benar adalah tegak. Saya akan hapus terbaliknya. Nah, ini adalah sifat yang kedua, tegak. Diperbesar atau diperkecil? Nah, kita harus cari tahu nilai M-nya. Nah, nilai M-nya M H aksen dibagi H aksennya 10/3, H-nya 2, berarti jawabannya adalah 10/6. Nah, kalau misalnya nih, M-nya itu lebih dari 1, berarti dia dikatakan diperbesar. Kalau M-nya di antara 0 dan 1, berarti dia diperkecil. Tapi nilai M-nya harus positif ya, kita akan tanda mutlak. Kita mutlak M-nya lebih besar dari 1, berarti perbesar. Kalau misalnya tanda mutlak M-nya lebih antara 0 dan 1, berarti diperkecil. Nah, berarti karena dia 10/6 lebih dari 1 ya, berarti dia diperbesar. Berarti bukan diperkecil. Sorry, kita hapus ini. Diperbesar. Nah, di ruang berapa? Kita harus lihat di sini. Bendanya itu kan 2 cm ya. Jaraknya 2 cm. Fokusnya 5. Jadi kamu bisa gambar fokusnya 5, bendanya di 2. Berarti kan di sini ya. Nah, bendanya di sini 2. Berarti kan dia di ruang 1. Nah, berarti bayangannya di ruang berapa? Ingat, benda plus bayangan sama dengan 5. Jadi kalau benda di ruang 1, bayangannya harus di ruang 4. Biar totalnya 5. Berarti bendanya di ruang 1, berarti bendanya di ruang, bayangannya di ruang 4. Ya, berarti ruang 4. Nah, atau selain kalian bisa menentukan tegak, maya, diperbesarnya itu menggunakan konsep angka, dan juga bisa menggunakan konsep sketsa bayangan. Kalau misalnya benda di ruang 1, berarti bayangannya itu adalah maya tegak diperbesar untuk cermin cekung. Jadi mau pakai konsep angka, konsep ruang pembentukan bayangan di ruang 1 juga bisa. Jadi maya tegak diperbesar dan bendanya di ruang 4.